Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltoon, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 58. Sebuah gedung tua 2. Mobil siapa itu? Tanya Sinta sedikit mengecilkan suaranya. Gak tahu. Ayo kita lihat, ajak Johnny. Mereka berdua pun berjalan dengan mengendap-endap menuju gedung tua itu. Nampak beberapa buah mobil terparkir di sana, serta dijaga ketat oleh beberapa pengawal dengan pakaian serba hitam. Gimana nih? Gedung itu dijaga sama mereka? Tanya Sinta. Tenang dulu. Beri aku waktu untuk berpikir sejenak, kata Johnny sedikit berpikir. 10 menit kemudian. Gimana? Kamu sudah menemukan solusinya? Ini sudah lebih dari 10 menit loh kamu berpikir, tegur Sinta. Tunggu dulu. Tiba-tiba suara tembakan pun terdengar, membuat Johnny dan Sinta terperanjat kaget dan dengan spontan Johnny dan Sinta langsung menunduk dan tiarap ke tanah. Siapa kalian? Teriak salah satu pengawal itu dengan memegang senjata di tangannya. Beberapa pengawal lainnya pun menyusul dan segera mengepung Johnny dan Sinta. Kami hanya lewat saja, ucap Johnny tergagap. Bawa mereka ke markas, titah pengawal itu kepada kawanannya. Tanpa menunggu lama, Johnny dan Sinta pun sudah ditahan dan dibawa ke gedung itu dengan paksa. Di dalam gedung, Tuan, kami membawa 2 orang ini yang ketahuan bersembunyi di semak-semak dekat markas. Lapor pengawal itu kepada tuannya. Pria bertubuh jangkung itu dengan setelan kemeja hitam yang dia pakai seketika berbalik badan. Siapa anak muda ini? Ucapnya dengan senyuman tipis. Siapa namamu? Tanya pria itu. Saya Johnny. Dan ini Sinta, jawab Johnny gugup. Johnny dan Sinta, pasangan yang sangat serasi, kata pria itu memuji. Apa yang kalian cari sehingga sampai ke sini? Tanya pria itu lagi. Kami. Belum sempat Johnny menjawab, sebuah suara mengejutkan mereka. Lepaskan aku, teriak seorang wanita dari balik ruangan yang letaknya tidak terlalu jauh dari mereka. Itu suara Genisa, batin Johnny. Genisa, teriak Johnny, bukan tanpa alasan. Johnny ingin memastikan bahwa itu Genisa atau bukan. Jika wanita itu menjawab panggilannya maka dapat dipastikan bahwa itu benar-benar Genisa. Kak Johnny, apa itu kamu? Aku Genisa, balas wanita itu yang tidak lain adalah Genisa. Pria yang ada di depan Johnny seketika menggeram. Kurung mereka berdua, titah pria itu kepada anak buahnya. Kakak, teriak Genisa khawatir. Namun suara Johnny kini sudah tidak terdengar lagi. Dor. Suara tembakan kembali terdengar, membuat pria itu mengalihkan pandangannya ke depan. Nampak beberapa pengawal sudah tergeletak di tanah karena sebuah tembakan. Ternyata kamu bersembunyi di sini selama ini, Bram, kata Wisnu yang sudah sampai dengan ditemani para pengawal terhebatnya serta detektif Rio juga tutur andil dalam masalah ini. Hahaha. Secepat ini kamu menemukan aku setelah istrimu berada di tanganku, kata Bram yang sudah tertawa puas di sana. Mendengar kata istri yang disebutkan oleh Bram membuat Wisnu semakin memanas. Di mana kau menyembunyikan istriku? Teriak Wisnu menggeram. Tenang dulu, aku ingin bernegosiasi kepadamu. Boleh saja kamu membawa istrimu pulang, asalkan kamu kembalikan Anatarna Group kepadaku dan buatkan surat pernyataan bahwa aku adalah pewaris tunggal dari perusahaan itu, ucap Bram dengan percaya diri.
Cuy, jangan bermimpi, kecam Wisnu tegas. Kalau begitu bersiaplah untuk melihat istrimu mati. Balas Bram dengan wajah menyeringai licik. Tolong, tolong. Sebuah suara kembali terdengar. Genisa, kaukah itu? Tit. Sebuah gambar tiba-tiba terlihat di dinding, yang menggambarkan Genisa yang sudah berada di atas gedung dengan tangan dan kaki yang sudah terikat. Dengan sedikit dorongan saja, Genisa akan terjatuh dari sana. Bukannya membuat Wisnu takut, hal itu malah membuat Wisnu semakin murka. Next episode 59. Episode 59. Tertembak. Bukannya membuat Wisnu takut, hal itu malah membuat Wisnu semakin murka. Berani sekali kau membuat istriku ketakutan seperti itu, bentak Wisnu lantang di sana. Wisnu maju dengan langkah cepat langsung mendaratkan pukulannya di wajah Bram. Kia, bruak, ahkek, darah segar pun mengalir dari ujung bibirnya. Baku hantam pun terjadi di sana. Wisnu memberikan pukulan mautnya tanpa ampun kepada Bram. Wisnu awas! Teriak Johnny yang entah dari mana datangnya tiba-tiba berteriak dengan lantang. Wisnu menoleh ke arah suara. Lalu seperdetik kemudian dengan cepat ia melompat ke sisi kanan dan tubuhnya pun berguling-guling di lantai. Lindungi diri kalian semua, teriak Wisnu lagi kepada anak buahnya. Dor, 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 suara tembakan yang saling bersahutan. Beberapa pengawal Wisnu pun tergeletak karena sebuah tembakan. Darah segar pun mengalir di lantai. Mata Wisnu semakin memerah, tangannya mengepal dengan keras. Tatapannya tertuju kepada Bram yang mulai memperlihatkan seringai liciknya. Hanya dengan pukulan tidak akan membuatku mati Wisnu, ucap Bram dengan sudah mengarahkan pistolnya kepada Wisnu. Dor, tidak kek, bruak, Johnny, teriak Wisnu lagi dengan mata yang sudah sembab. Peluru melesat dengan cepat ke arah Wisnu. Namun tiba-tiba, seseorang yang begitu Wisnu kenal melompat dari sisi kanan Bram dan menghadang peluru itu. Sebuah peluru menembus perut sisi kanannya. Johnny membulatkan matanya, keringat dingin pun mulai membasahi wajahnya. Rasa sakit yang teramat sakit pun Johnny rasakan. Tubuhnya seketika langsung tumbang, dengan tangan yang masih menempel di perutnya. Darah segar pun mengalir melewati pori-pori kulitnya, menembus baju yang saat ini ia pakai. Johnny, bangunlah. Kenapa kau melakukan ini Johnny? Ucap Wisnu yang sudah bersimpuh di dekat Johnny dengan mata yang sembab. Kenapa seorang presdir menangis? Ucap Johnny dengan suara yang lirih menahan sakit seraya masih tersenyum tipis. Berhentilah menangis. Setelah ini aku tidak bisa melindungimu lagi. Tolong jaga Genisa untukku dan bawa dia pulang, lanjut Johnny yang masih berusaha berbicara walaupun tenaganya sudah mulai melemah. Maafkan aku Johnny, ucap Wisnu menyesali. Sayup-sayup suara Wisnu pun mulai menghilang di telinga Johnny. Pandangannya berangsur-angsur menjadi hitam. Bahkan tubuh itu sudah tidak memiliki tenaga sama sekali. Johnny, teriak Wisnu lantang. Wisnu menangis di sana seraya memeluk tubuh Johnny yang sudah tidak sadarkan diri. Hahaha, ternyata kau selemah itu. Sebuah suara kembali terdengar. Wisnu yang menunduk, seketika mengangkat wajahnya. Menatap Bram dengan wajah membunuhnya. Wisnu berdiri dengan tubuh yang tegak. Bahkan tatapan tajamnya mengatakan bahwa ia siap untuk melawan. Bram nampak menyeringai, menatap Wisnu dengan tatapan meremehkan. Walaupun wajahnya sudah sempat dibuat babak belur oleh Wisnu, namun tidak membuatnya gentar akan kemarahan Wisnu saat ini. Berani sekali kau membuat saudaraku terluka, teriak Wisnu geram. Wisnu langsung berlari mendekat Bram. Bram nampak mengarahkan pistolnya kepada Wisnu dan kembali melayangkan tembakannya. Namun siapa sangka, Wisnu dengan gerakan cepat langsung mengelakkan diri dari peluru yang mengarah kepadanya.
Kia. Wisnu kembali melayangkan sebelah kakinya menendang bagian dada Bram. Bram tersungkur ke belakang. Tubuhnya langsung menghantam dinding itu dengan kuat, sehingga dirinya hampir saja tidak bernafas karena benturan keras yang Wisnu berikan itu. Tanpa menunggu lama, Wisnu kembali menyerang Bram tanpa ampun. Cepat kepung semua pengawalnya. Titah Detektif Rio kepada pengawal Wisnu yang masih selamat dari tembakan. Karena jumlah pengawal Wisnu yang masih banyak dibandingkan pengawal Bram, maka dengan cepat mereka membekukan para pengawal itu. Wisnu terus memberikan pukulannya tanpa ampun kepada Bram hingga Bram benar-benar tidak berdaya, melampiaskan segala rasa sakit hatinya karena sudah menembak Johnny, kakak iparnya. Tuan, cukup tuan. Cegah Rian yang baru sampai di sana. Rian langsung menghentikan Wisnu, jika tidak Bram akan benar-benar mati karena pukulan Wisnu yang tanpa henti ia berikan itu. Tuan, Nona Genisa sudah selamat, ucap Rian dengan sedikit meninggikan volume suaranya. Karena Wisnu masih saja tidak mau berhenti walaupun ia cegah. Seketika Wisnu terdiam sejenak setelah mendengar nama Genisa disebutkan. Matanya yang merah, serta wajahnya yang sudah basah karena air mata kini beralih menatap Rian dengan tatapan penuh penyesalan. "Di mana istriku?" kata Wisnu gemetar, berusaha mengumpulkan kembali kekuatannya yang hampir habis. "Di luar tuan. Johnny juga sudah berada di ambulans. Dokter akan membawanya ke rumah sakit," jawab Rian. "Bawa aku ke sana," titah Wisnu. Rian langsung memapah Wisnu menuju keluar. "Rio urus semua ini, dan bawa semua orang di sini ke kantor polisi. Pastikan bahwa Tuan Wisnu tidak terlibat dalam pembantaian ini. Aku percayakan semuanya kepadamu. Jangan lupa untuk membuat Bram mendekam di penjara untuk selama-lamanya," titah Rian kepada Detektif Rio setelah mengantar Wisnu ke dalam mobil. "Baik, tapi ada sesuatu yang aku ingin sampaikan kepadamu," jawab Rio. "Apa itu?" tanya Rian. "Herlangga sudah kabur. Tadinya Nona Genisa diregang olehnya di lantai atas, namun setelah menyadari bahwa kami sudah mengepung tempat ini, Herlangga langsung kabur dan beberapa pengawal sudah aku tugaskan untuk mencari jejaknya," ucap Rio serius. "Baiklah, cari Herlangga sampai ketemu. Aku harus mengurus Tuan Wisnu terlebih dahulu dan Johnny saat ini," jawab Rian. "Baiklah, sampai bertemu lagi," balas Rio dengan senyuman manisnya. Next episode 60. Episode 60, Ruang Operasi. "Baiklah, sampai bertemu lagi," balas Rio dengan senyuman manisnya. Rian pun kini berjalan menuju mobil dan segera masuk ke sana. Mobil ambulans pun segera melaju, lalu disusul juga oleh mobil yang ditumpangi oleh Wisnu dan Genisa. Wisnu segera menarik Genisa ke dalam pelukannya dengan erat. "Berhentilah menangis. Aku tidak sanggup melihatmu seperti ini," kata Wisnu menenangkan istrinya. "Mas, apakah Johnny akan baik-baik saja? Aku sangat mengkhawatirkan dia," ucap Genisa yang masih terisak pilu. Memikirkan sang kakak yang tertembak sungguh membuat Genisa merasa sangat sesak. Panik, khawatir serta ketakutan bercampur jadi satu. "Berdoalah, semoga dia akan baik-baik saja," balas Wisnu yang masih memeluk istrinya. Tidak ingin melepaskannya walau hanya sekejap. "Maafkan aku Genisa. Semua ini karena salahku. Jika saja Johnny tidak menghadang peluru itu, mungkin akulah yang berada di ambulans itu. Aku akan membalas berkali-kali lipat dari ini. Tunggu saja apa yang akan aku lakukan kepada mereka yang melukai keluargaku," batin Wisnu. Tatapannya begitu kosong. Rian yang melihat itu kenal betul bahwa tuannya saat ini sedang berpikir keras akan masalah yang dia hadapi saat ini. "Tuan, Rio melaporkan bahwa Herlangga sudah kabur dari gedung itu," ucap Rian setelah Wisnu sudah sedikit santai. "Tangkap dia dan bawa dia ke hadapanku," ucap Wisnu datar. Rahang bawahnya mulai mengeras, mengingat nama itu sungguh membuat jiwa membunuh Wisnu meronta-ronta.
bagaikan seekor singa yang siap untuk mencabik-cabik mangsanya. "Baik Tuan," jawab Ryan tegas. Sesampainya di rumah sakit, Johnny segera diberikan penanganan khusus oleh dokter di sana. Nampak seorang wanita berlari dengan kencang menuju ruang operasi. "Genisa, apa yang terjadi kepada Johnny?" tanya Yunma cepat kala baru sampai di sana. Genisa menatap kakaknya dengan ragu, lalu beralih kepada Wisnu. Nampak Wisnu hanya mengangguk. Hal itu membuat Yunma semakin bingung. Kak Johnny tertembak peluru Bramka. Dia berusaha melindungi Mas Wisnu dari tembakan itu dan akhirnya dialah yang menjadi korbannya, jelas Genisa. "Dia masih ditangani dokter saat ini. Kita juga sedang menunggu kabar dari dokter," lanjut Genisa. Yunma terdiam sejenak, lalu tubuhnya tiba-tiba terasa mulai limpung. Seketika dengan cepat, Ryan menangkap tubuh Yunma dan membawanya ke dalam pelukannya yang hampir terjatuh ke lantai. Dua pasang mata saling bertemu cukup lama, manik mata indah itu pun seketika menghipnotis Yunma. "Berhati-hatilah. Jika ingin pingsan jangan di sini," ucap Ryan ketus. Seketika ucapan itu menyadarkan Yunma. Maaf," ucapnya gugup. "Kak, ayo duduk dulu. Kakak pasti sangat syok mendengar kabar ini." "Semoga saja Kak Johnny baik-baik saja," ucap Genisa, lalu membawa Yunma untuk duduk di salah satu bangku yang ada di sana. 2 jam pun berlalu. Tiba-tiba seorang dokter keluar dari ruangan operasi. Hal itu membuat perhatian keluarga Johnny beralih kepada dokter itu. "Dok, bagaimana keadaan Johnny?" tanya Wisnu cepat. Dibandingkan yang lainnya, Wisnu lah yang nampak sangat khawatir dan gelisah memikirkan Johnny. Bukan tanpa alasan, Wisnu merasa sangat bersalah karena hal ini. Yunma dan Genisa mulai mendekat, dan juga ingin tahu tentang keadaan Johnny saat ini. Johnny banyak kehilangan darah saat ini, keadaannya sangat kritis. "Berdoalah semoga Tuhan memberikan keajaiban untuknya," ucap dokter itu. Seketika suara tangis Yunma dan Genisa pun pecah di sana. "Kak Johnny, jangan meninggalkan kami," lirik Genisa dengan suara isakan yang kian mengeras. Wisnu semakin merasa bersalah. Sesekali ia menyeka air matanya yang ingin tumpah. "Johnny, di mana Johnny?" Sebuah suara mengalihkan perhatian semua orang. Bagaimana tidak, seorang wanita dengan baju yang berlumur darah berlari seperti orang gila mulai mendekati ruang operasi. Bersambung.